dan Aisyah. Perkenalkan, nama saya Eliana Mutiara Sari dan bintang tamu kita narasumber yang sangat amat cantik, yaitu Teh siapa boleh dikenalin? Hai, aku Siti Aisyah Kirmawati dari program studi PG PAUD UPI Kampus Serang angkatan 2021. Wah, Teteh ini dari UPI Serang ya Teh ya, dari prodi PG PAUD. Wah, sangat amat cantik banget. Nah, kita ini akan membahas tentang apa sih Teh? Kita bakal ngebahas tentang sandwich generation yang lagi marak-maraknya gitu, banyak terjadi di kalangan muda gitu. Oh iya bener banget ya Teh, pasti banyak banget yang gak asing, terus kayak banyak yang kepo banget. Nah, kita kan bikin Q&A nih ya Teh, pasti banyak banget pertanyaan dari netizen yang sangat amat kepo. Nah, kita langsung aja pertanyaan yang pertama ya Teh. Pertanyaannya, sandwich generation itu apa sih Teh? Jadi sandwich generation itu nih buat yang belum tahu belum pernah dengar sama istilah ini, sandwich generation itu bisa atau dikenal dengan generasi sandwich. Apa sih generasi yang terhampit gitu, kayak roti lapis lah. Kenapa disebut dengan roti lapis? Karena istilah generasi sandwich ini itu merupakan suatu keadaan yang mana seorang memiliki tanggung jawab yang ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Jadi ibarat kata ya emang itu roti sandwich kayak berlapis-lapis gitu. Jadi misalnya isiannya dihampit oleh roti atasnya itu orang tuanya, yang bawahnya itu anak-anaknya, jadi dihampit oleh kedua generasi gitu Teh. Wah, bagus banget ya jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kenapa bisa terjadi generasi sandwich ini Teh? Jadi sebenarnya banyak hal sih yang bisa menyebabkan generasi sandwich ini terjadi. Yang pertama itu karena kurangnya kemampuan finansial teman-teman. Jadi itu merupakan sebenarnya penyebab dasarnya ya terjadinya generasi sandwich itu karena dia ketidakmampuan generasi sebelumnya untuk menyiapkan uang untuk masa tua. Alhasil generasi sandwich ini harus memenuhi kebutuhan keuangan orang tuanya. Ya, jadi pemasukannya minim ataupun pas-pasan, serta pengeluaran tinggi pun nggak tercegah gitu, karena ya itu dia harus punya planning ya Teh ya. Iya, kita harus punya planning. Terus yang kedua juga generasi sebelumnya adalah generasi sandwich. Jadi nggak terputus gitu generasi sandwich, tetap berjalan lagi. Makanya teman-teman kita tuh sebenarnya harus memutus ya kalau bisa. Nah itu jadinya kayak ya itu tadi disebut harus punya planning. Terus habis itu karena sebelumnya membeli barang-barang yang tidak penting ataupun konsumtif, itu sebenarnya juga termasuk faktor dari generasi sandwich. Jadi kita perlu apa aja yang kita butuhin, apa yang perlu jangan lapar mata ya Teh. Iya benar Jangan banget. apa yang lucu gitu, kayak kita gimana Pasti sih kita ya? tergiur ya Iya, sama apa yang kita lihat, langsung ingin membeli. Kita Iya. harus punya perhitungan lah ya Teh Iya ya. betul banget, itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kita nggak boleh kayak pengen beli apa yang kita mau, jangan, tapi apa yang dibutuhkan. Iya benar banget. Itu juga termasuk salah satu faktor untuk mencegah faktor penyebab generasi sandwich. Jadi jangan bener banget. beli barang konsumtif gitu. Boleh apa kita tanya? Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana mengatasi kelelahan emosional para generasi sandwich ini Teh? Nah, jadi itu sebenarnya banyak cara ya untuk mengatasi generasi sandwich ini. Yang pertama itu me time teman-teman. Itu penting banget buat kita, apalagi para generasi sandwich. Malah gak generasi sandwich doang, semua orang harus ngerasain me time gitu ya. Karena yang namanya me time itu kan meluangkan waktu untuk sendiri gitu ya, meluangkan waktu buat kita beristirahat. Apalagi kalau generasi sandwich itu kan mengurus dua generasi. Nah itu bakal ngebuat dia nggak punya waktu gitu buat sendiri. Nah makanya itu tuh dia harus punya waktu untuk diri sendiri gitu, kayak entah itu menjalankan hobinya atau sekedar bersantai, tiduran atau rebahan doang juga itu nggak apa-apa, karena itu merupakan waktu istirahat gitu loh, untuk memanjakan dirinya sendiri gitu. Sangat butuh banget ya Teh namanya me time. Iya Bahkan benar gak cuma banget. dengan sandwich itu. Terus selanjutnya juga meminta bantuan. Jadi jangan kalian bisa apa-apa sendiri gitu kan. Ada orang yang sok kuat, bisa sendiri, udah nggak butuh bantuan orang lain. Nggak boleh begitu teman-teman. Yang namanya generasi sandwich, apalagi misalnya kamu ngalamin itu, butuh banget yang namanya bantuan orang lain. Karena nggak bisa semua hal kamu lakuin sendiri gitu loh. Carilah bantuan untuk mengerjakan beberapa tugas rumah tangga, seperti kayak pengaturan anak, pengurusan anak gitu. Orang tua juga kayak jangan diurusin sendiri, minta bantuan sama saudara atau mungkin sama teman gitu. Saling tolong menolong ya Iya, Teh ya, benar. pastinya. Atau misalnya pun teman kamu ada yang merasakan generasi sandwich, tolonglah dibantu, apalagi sebagai temennya gitu. Iya benar banget. Terus selanjutnya juga menikmati momen yang ada. Ibarat kata nikmati momen yang ada tuh kayak jalanin aja gitu loh.
Kayak walaupun misalnya capek sih emangnya kalau yang namanya hidup, apalagi generasi sandwich itu pasti capek banget kalau dibilang capek apa enggaknya. Tapi yang namanya jalanin aja, apalagi kan yang itu tuh mengurus orang tua ya, merupakan salah satu sifat bakti anak kepada orang tuanya gitu kan. Selama ini dia diurusin, terus ketika dia dewasa dia mengurusin juga orang tuanya, itu merupakan sifat bakti. Lalu dia juga mengurus anaknya yang merupakan salah satu tanggung jawab orang tua. Nah itu jadi kayak ya udah nikmati momen yang ada gitu, nikmatin selama orang tuanya masih ada, dia urusin, terus selama anaknya juga ini kan dia urusin, barangkali gitu nanti anaknya bakal balas budi gitu, walaupun nggak boleh berharap gitu ya teman-teman. Iya benar banget, benar. Iya, terus selanjutnya juga apabila hal itu nggak mempan gitu ya, kalian tetap stres gara-gara nggak bisa me time, atau mungkin gara-gara kalian juga nggak bisa nikmatin momen-momen itu, mungkin kalian bisa lebih lanjut ke psikolog ataupun ke psikiater, karena itu adalah termasuk ke hal yang susah diatasi sendiri gitu teman-teman. Untuk kesehatan kita juga iya, ya, itu ya, juga pastinya. penting buat kesehatan mental. Iya, Jadi benar kalian banget. perlu ke psikolog ataupun ke psikiater untuk kesehatan kalian gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih Teh, pertanyaannya sangat menarik banget ya Teh ya. Nah, pertanyaannya, cara mutusin rantai sandwich generation gimana sih Teh? Nah, tadi itu cara memutusnya kan tadi kan penyebabnya itu gara-gara finansial ya rata-rata itu. Iya, benar. Nah, yang pertama itu catat keuangan kalian. Jadi apa yang pemasukan kalian dapat, misalnya nih, walaupun kalian belum kerja, seenggaknya kan kalian punya pemasukan kan pastinya. Nah, itu kalian mulai tabung dari sekarang untuk masa depan kalian nanti. Apalagi untuk masa tua kalian nanti, kalian jangan mengharapkan dari anak gitu loh intinya. Terus Karena masa tua kita nggak ada yang tahu ya iya, Teh, nggak ada yang pastinya. tahu. Terus kita juga kan belum tahu rezeki kita bakal ngalir terus. Iya, benar banget. Pasti ada di atas, ada di Iya, bawahnya. makanya ya kita catat keuangan dari sekarang gitu. Terus juga selanjutnya menyiapkan program pensiun itu hampir sama sih kayak mencatat keuangan, kayak ya kita menyiapkan dana gitu untuk pensiun kita. Jadi apa yang kita siapin sekarang bakal kita pakai nantinya di akhirnya gitu. Terus selanjutnya pengelola penghasilan dengan bijak tuh juga sama aja sih, kayak mengatur keuangan tuh juga intinya sama aja sih, 11-12 sama keuangan. Terus yang paling penting itu sebenarnya punya asuransi kesehatan teman-teman, karena makin tua kesehatan tubuh itu makin menurun kan, lebih gampang banget sakit. Ya pasti kita butuh banget ya Teh ya. Kita Iya. apalagi yang sudah lansia kayak begitu, karena penyakit kita tuh nggak ada yang tahu ya Teh ya, pasti di masa tua ya. Di umur kita sekarang emang masih ngerasa sehat-sehat saja gitu ya. Nanti kedepannya entah nanti kita lansia pasti butuh banget itu yang namanya asuransi. Ya, terus apalagi misalnya pas muda nggak pernah olahraga gitu ya, Iya, malas bener gerak, banget. makanannya nggak bener gitu teman-teman. Wah, sangat amat menarik banget ya Teh ya jawabannya. Jadi kesimpulan dari pola generasi sandwich itu ini ya Teh, keadaan seseorang yang memiliki tanggung jawab yang ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus ya Teh ya. Wah, tidak terasa banget ya Teh ya, kita udah banyak banget yang pertanyaan Teteh jawab. Terima kasih banyak banget. Semoga netizen-netizen yang sudah penasaran banget yang atas jawaban Teteh ini sangat memuaskan gitu. Mungkin udah cukup ya Teh. Mungkin sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.